Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini dalam lanjutan FTX Crypto Cup 2022, kita akan menyaksikan pertandingan antara Pragnanda yang akan melawan Anis Giri. Pada pertandingan hari pertama, Pragnanda menang melawan Ali Firoza dan Anis Giri kalah dengan Magnus Carlsen. Mari kita saksikan pertandingannya. Pada pertandingan 4 babak ini, kedua pemain seri 3 kali dan ini adalah pertandingan penentu. Mari kita saksikan pertandingannya. Dimulai dari putih maju di D4 Queen Pawn Opening dan dijawab hitam dengan kuda F6 Indian Defense. Dilanjutkan pion maju di C4, hitam pion di E6 dan dilanjutkan kuda maju di C3. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah maju di B4 dan dibalas putih dengan pion di E3 dan dilanjutkan rokade pendek oleh hitam. Maka di sini dijawab putih dengan memajukan gajah di D3 dan dilanjutkan pion maju di D5 mengajak pertukaran di pion pusat. Dan di sini dilanjutkan dengan pion maju di A3, ancaman untuk gajah hitam. Dan di sini gajah langsung saja makan kuda, skak dan dimakan kembali dengan pion. Pertandingan dilanjutkan dengan pion makan pion di C4 dan di sini dimakan kembali dengan gajah putih di C4. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di C5 mengajak pertukaran kembali. Dan di sini ditolak oleh putih melainkan maju dengan kuda di F3 sekaligus persiapan untuk rokade pendek. Maka dari itu hitam menjawabnya dengan menteri maju di C3 dan dijawab putih dengan menggeser gajahnya di E2. Pertandingan dilanjutkan pion maju di B6 sekaligus persiapan fianchetto gajah maupun menempati titik A6. Dan di sini dijawab putih dengan gajah maju di B2, fianchetto gajah, dan dilanjutkan hitam dengan pion makan pion di D4, pion dimakan kembali dengan pion. Dan di sini dilanjutkan gajah ke A6 mengajak pertukaran putih dan di sini ditolak putih melainkan putih melakukan rokade pendek. Dan dilanjutkan menteri geser di B7 dan dilanjutkan benteng geser di E1 melindungi gajah putih. Pertandingan dilanjutkan gajah makan gajah dan dimakan kembali dengan menteri di E2. Pada langkah ke-15, kedua pemain masih pengembangan perwira dan semua sudah melakukan rokade. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke D7 dan dijawab putih dengan pion maju di E4 dan dijawab hitam dengan menggeser benteng di C8 untuk menguasai file C. Pertandingan dilanjutkan pion maju di H3 dan dijawab hitam pion maju di B5. Dan selanjutnya putih melanjutkan benteng geser di D1 menguasai sentral permainan dan dilanjutkan pion maju di H6. Putih melanjutkan dengan kuda mundur di H3, persiapan menempati titik penting sekaligus beradu dengan kuda hitam. Pertandingan dilanjutkan pion di B4. Jika pion dimakan, maka pion di posisi A akan penuh kesempatan memenangkan menjadi perwira. Maka dari itu, pertukaran diterima, dimakan kembali dengan menteri, ancaman untuk putih gajah dan dilanjutkan benteng maju di D3. Dan di sini sedikit langkah blunder yang dilakukan oleh Anis Giri karena di sini Pragnanda menemukan langkah penting. Teman-teman bisa menebak kemanakah hitam akan melangkah. Ya, tepat sekali menaruh benteng di C2. Ancaman pada menteri maupun perwira. Dan di sini dijawab putih dengan gajah geser di A3. Karena apa? Jika pertandingan dijawab beda dengan tidak menggeser ini, misal bisa jadi dimakan, maka menteri akan makan benteng dan di sini akan ditutup dengan
kuda dan di sini menteri akan makan pion. Di sini posisi hitam akan unggul 1 pion atau 2 pion dengan putih. Maka di situ pada permainan di level Grandmaster 1 pion itu sangat penting. Dan di sini setelah dijawab dengan gajah di A3, dilanjutkan pion makan menteri, dan dijawab putih dengan gajah makan menteri, makan kembali benteng dan kembali dimakan dengan gajah putih. Dan di sini hitam manfaatkan dengan makan pion gratis, dan dilanjutkan putih pion maju di D5. Putih ingin segera mensederhanakan pertandingan, maka dari itu kuda geser di C5 menolak pertukaran. Dan di sini dijawab putih dengan menggeser benteng di A3 sekaligus ancaman untuk pion, dan dijawab hitam dengan pion makan pion. Pertandingan dilanjutkan pion maju di F3, dan di sini kuda kabur dan putih makan pion gratis hitam. Pertandingan dilanjutkan benteng geser di C8 dan dilanjutkan benteng geser di A1. Dijawab hitam dengan menggeser kuda di E6 dan dilanjutkan D1. Pertandingan dilanjutkan pion maju di D4. Di sini Pragnanda memiliki keunggulan 1 pion, maka pertandingan kemungkinan akan berakhir endgame. Dan di sini ilmu atau kemampuan Pragnanda dipertaruhkan karena unggul. Maka pertandingan dilanjutkan dengan kuda maju di G4 dan dibalas benteng di B8, dan dilanjutkan gajah maju di G3, ancaman untuk benteng. Dan di sini benteng geser di B3 dan dijawab putih kuda di F2, dan dilanjutkan kuda di A4 dan dijawab putih dengan menggeser raja di F1, dan dilanjutkan kuda di C3, ancaman untuk benteng. Maka di sini dilanjutkan dengan benteng geser di A1 dan dijawab hitam dengan memajukan raja di H7 sekaligus persiapan untuk ikut menyerang. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke D6 dan dijawab hitam dengan kuda di D5, dan dilanjutkan raja ke G1, dijawab hitam dengan raja maju di G6 dan dilanjutkan benteng di E1, dan dijawab hitam dengan pion maju di H5. Dan selanjutnya setelah gajah ke E5, ancaman untuk pion maupun pion di dekat raja. Di sini dijawab hitam dengan menggeser kuda di E3. Pertandingan dilanjutkan kuda di E4 putih dan dijawab lagi pion maju di H4. Pertandingan dilanjutkan kuda mundur lagi di F2 dan dijawab hitam dengan kuda di C4. Pertandingan dilanjutkan dengan putih mundur dengan gajahnya di H2 dan dilanjutkan pion maju di D3. Di sini pion tinggal 2 langkah lagi untuk menjadi perwira. Mari kita lihat pertandingannya. Kuda ke E4 dan dilanjutkan pion maju di D2. Di sini benteng menutup pion jadi perwira dan dilanjutkan benteng ke D3. Raja di F1 dan dilanjutkan pion di F5. Ancaman untuk kuda putih. Di sini kuda mundur di F2, ancaman untuk benteng hitam, dan di sini dijawab hitam dengan benteng ke D7. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng geser di A1 dan dijawab hitam dengan kuda di E3 skak. Raja bergeser di E2 dan dijawab kuda di D4. Di sini hitam memiliki trik dengan mengorbankan kudanya dan pion. Di sini jika raja makan pion, maka akan terjadi sekak, yang dimana nanti hitam akan dapat benteng. Jika dilanjutkan makan kuda, maka kuda hitam akan sekak. Jawab
putih dengan melangkahkan raja makan pion dan langsung saja diskak dan dimakan kuda hitam. Hitam mendapatkan benteng, dan di sini sebenarnya pertukaran perwira atau pertukaran kualitas, dan putih masih mengharapkan remis. Mari kita saksikan pertandingannya. Dilanjutkan dengan D3 dan dijawab hitam dengan kuda di C2. Dilanjutkan raja mundur di E2, dijawab kuda di D4. Raja kembali di E3, kuda kembali lagi di C2, langkah bolak-balik. Dan di sini setelah raja ke H5, dijawab putih dengan kuda di F4, skak. Raja kembali ke H6 dan dilanjutkan kuda di D3. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke D4, skak kembali, raja kembali ke E3 dan dilanjutkan kuda di E6. Di sini putih melanjutkan dengan pion maju di F4 dan dijawab hitam dengan menggeser benteng di A7. Sangat sabar sekali saya lihat ini untuk permainan dari Pragnanda. Pertandingan dilanjutkan gajah mundur di G1, dijawab A3 dan dilanjutkan E2 dan dijawab hitam A2, skak. Raja ke F3 dan dilanjutkan raja maju di H5 dan dijawab dengan gajah di E3 dan dilanjutkan benteng A3. Raja mundur kembali di E2 dan dijawab benteng ke H3. Kuda ke E5 dan dijawab hitam benteng ke B4. Kuda kembali lagi ke D3 dan benteng mundur ke A4. Pertandingan dilanjutkan dengan raja maju di F3 kembali dan dilanjutkan kuda ke C7. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur di D2 dan dijawab kuda ke D5. Langkah selanjutnya adalah raja mundur di E2 dan dilanjutkan benteng ke A2. Di sini langkah selanjutnya adalah raja mundur di E1 dan dijawab hitam dengan kuda ke F6 dan dijawab kuda ke F2, kuda ke E4 dan diadu ya. Di sini akhirnya hitam menemukan langkah adu. Setelah beradu, di sini dilanjutkan pion maju di F5 dan dijawab hitam dengan benteng ke B2 dan dilanjutkan raja ke E2. Pertandingan dilanjutkan benteng ke B5 dan dijawab hitam putih dengan gajah C3 dan dilanjutkan benteng makan pion, gajah makan pion, dan di sini benteng ancaman pada gajah dan pion. Dan di sini setelah gajah ke D4 dan dilanjutkan skak. Di sini posisi hitam unggul dengan satu pion dan unggul kualitas. Di sini raja maju ke E3 dan dilanjutkan skak. Raja makan, benteng makan. Raja geser di F4 dan dilanjutkan benteng ke B3. Dan di sini benteng mencoba menutup posisi raja biar tidak bisa turun untuk mengejar pion yang akan jadi. Maka dari itu, setelah ini putih coba mengantisipasi dengan menggeser gajahnya di F2 dan setelah pion maju dan dilanjutkan gajah mundur di G1, benteng turun ke B2 dan di sini putih menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan misal raja ke G3 maka akan terjadi skak ya, dan perwira putih akan kena. Misal dilanjutkan makan pion, makan benteng, raja geser, benteng geser, maka akan terjadi langkah bolak-balik dari putih dan hitam akan maju. Maka dari itu pertandingan dimenangkan oleh Pragnanda untuk hari kedua. Dan di sini di klasemen unggul dengan Magnus Carlsen dan Pragnanda. Oke, terima kasih teman-teman, bisa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.